Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Kalesang di podcast Kalesang. Nah, pada malam hari ini kita kembali lagi bersama Ibu Haji Dede, ya, owner dari Galeri Etnik Ternate. Ya, untuk Galeri Etnik Ternate ini sendiri merupakan salah satu partisipan di Sail Tidore tahun 2022. Nah, untuk mengawali perbincangan kita pada malam hari ini, saya akan persilakan kepada Ibu Haji Dede untuk menjelaskan nih sedikit terkait dengan Galeri Etnik Ternate. Silahkan Ibu, apa sih itu Galeri Etnik Ternate? Oh ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mama Dede, orang sering panggil Mama Dede Ternate. Jadi sejarah pertamanya itu waktu saya tiba di Ternate itu sebenarnya saya ada acara waktu mau berangkat ke Aceh. Waktu itu saya mau pakai adat mahkota saja mau berangkat ke Ternate. Ternyata waktu itu susah karena saya harus 1 minggu atau 14 hari di sana. Sedangkan untuk sewa saja itu 1 juta lebih untuk mahkota saja. Jadi ada yang bajunya 2 juta lebih, 3 juta lebih. Jadi kalau saya hitung itu mau berangkat 14 hari kira-kira itu kan dihitung per hari. Jadi itu berapa 10 juta ya. Iya, budgetnya besar. Akhirnya saya pikir pas pulang Aceh itu, saya pikir kenapa nggak ada yang buat? Akhirnya saya cobalah. Pertama itu saya coba raju untuk ini mahkota-mahkota yang artinya bukan yang ini, yang khusus dipakai untuk yang bisa di kantor, yang umum, bukan untuk kerajaan, untuk orang-orang kawin. Jadi saya buatlah itu supaya saya ciptakan sesuatu yang bisa dipakai untuk umum, jadi kantor-kantor. Akhirnya berjalan banyak permintaan. Jadi pertama itu ada dari sekolah-sekolah, ingin menari lah, berapa itu ada permintaan sampai lusinan. Nah, oke lah saya buatlah itu. Lama-lama tambah berkembang. Jadi dia minta lagi nih baju-baju adat yang saya desain sendiri ini, yang saya cuma cek adat aslinya bagaimana. Ini akhirnya saya ambil penjahit khusus untuk kerjakan itu. Ya. Mungkin berangkat dari kalau ininya ya. Dulu saya bikin sendiri itu, saya raju-raju sendiri dia punya mahkota. Akhirnya saya cari itu dia punya aksesori apa semua kan harus lengkap katanya. Ya, kalau untuk pakaian adat sendiri ini Bu, aksesorisnya apa saja? Misalnya ini kan ada baju nih sama mahkota yang bisa dipakai laki-laki. Kalau untuk perempuan sendiri seperti apa? Atau secara keseluruhan? Iya, harus ada sebenarnya itu ada harus aturannya itu yang harus pakai bulu ini. Terus ada yang kayak istilahnya pinang goyangnya pakai 5 sampai 7 begitu. Jadi itu harus ada aturannya juga. Jadi kita ikuti juga, harus ikut adat ya. Cuma karena banyak juga penari yang artinya dia cuma mau yang adatnya yang khusus untuk ini, ya kita buatkan juga yang itu. Alhamdulillah sampai sekarang itu kita ikuti juga STQ kemarin di STQ Sopipi. STQ Sopipi. Ya itu juga waktu ini kan banyak bapak-bapak pejabat, bapak gubernur gitu datang. Mereka foto, terus mereka ingin memiliki bajunya, katanya sebagai oleh-oleh. Akhirnya mereka bungkus, iya. Seperti Gubernur Jawa Timur kemarin, kalau Pak Ganjar ya. Akhirnya mungkin itu memesannya semuanya dari Ibu. Iya, ya. Akhirnya banyak yang dari Sumatera juga begitu. Jadi kita masih ada foto-fotonya semua. Ya Bu, kira-kira untuk produksi dari baju tradisional ini sendiri dimulai sejak tahun berapa Bu? Saya waktu itu saya pindahkan ke sini tahun 2000 ya. Tahun 2000 sudah mulai memproduksi 2000, ya. 2000. Jadi memang belum ada. Jadi saya sebenarnya penjualan pertama di sini. Terus banyak minta sewa. Saya bilang harus sewa karena saya penjualan waktu itu. Saya hanya jual habis. Cuma saya jadi kendala itu karena ternyata di sini artinya bahan-bahan agak mahal, tidak sama yang di luar kan. Kalau ini bahannya ini, ternyata dihitung meter-meternya mahal. Tapi ya alhamdulillah banyak yang tanya kenapa mahal. Ya, karena dari bahan kan, apalagi kalau dari tenunan kami ada bikin dari berapa tenunan itu, ada tenun Ternate, tenun Tidore. Jadi digabung juga sama motif-motif tenun yang ada di Maluku Utara.
Iya, Iya. kami gabung karena ada permintaan, ada ndak yang dari tenunan dan ada yang saya punya itu saya bikin itu dari batik kayu manis sebenarnya. Batik kayu. Nah, yang kemarin itu sebagai ciri khas saya itu menciptakan baju adat dari batik kayu manis. Iya nih Bu, untuk perkembangan sejauh ini baju tradisional nih atau baju adat apa dari mana saja yang sudah Ibu produksi? Apakah dari Kota Ternate saja ataukah dari kabupaten lainnya? Nah, itu karena saya akhirnya bikin itu satu putu boots untuk ini. Mereka banyak permintaan. Ada ndak dari Jawa? Ada ndak dari Sulawesi? Akhirnya saya siapkan semua seluruh Nusantara. Mencakup Indonesia Iya. ya Bu. Akhirnya putu boots itu saya siapkan ada dari Padang, Sumatera. Terutama ini yang banyak yang mau juga dari Jayapura. Aksesori Jayapura itu. Mereka pakai dan minta beli. Saya bilang, wah ini akhirnya lama-lama saya urus lagi kembali. Permintaan itu kan biasa lama di sini tuh datangnya. Jadi sudah karena itu akhirnya kami ciptakan itu untuk seluruh Indonesia lah kalau bisa. Indonesia. Jadi di galeri etnik ini bukan hanya dari Maluku Utara saja, tapi mencakup ke Indonesia juga. Ya kalau untuk Maluku Utara sendiri itu dari Ternate saja kah atau dari Tidore ada, dari kabupaten lainnya? Ini kita coba ambil semua seluruh kabupaten yang ada di Maluku Utara sebenarnya. Jadi Jailolo nanti adatnya Jailolo, terus Bacan bagaimana, Tidore bagaimana. Jadi kita harus ambil tradisinya semua. Jadi saya itu kan dekati seluruh dinas-dinas kebudayaan. Untuk menggali artinya permintaan itu bagaimana sih adat di sini, pakaian tradisi di sini. Jadi itu yang coba kita gali terus untuk tetap belajar juga. Iya, saya kira itu yang sampai hingga sekarang ya. Iya nih Bu, satu lagi untuk pemasaran saat ini itu apakah untuk penjualannya juga jalan? Terus sewa-sewanya juga jalan, terus seperti apa nih Bu? Apakah sewanya itu ada yang sewa biasanya per hari itu sampai berapa, terus penjualannya itu sampai berapa tuh bisa dijelaskan Bu? Iya. Kalau untuk sewa lumayan banyak yang mau sewa. Cuma saya bilang itu sekali lagi saya penjualan, tapi ada khusus juga yang saya sewakan kalau untuk penari-penari. Jadi kalau ada yang mau menari, saya bilang itu harus pesannya 1 minggu sebelumnya tuh supaya saya siapkan mau pakai yang model apa. Kebanyakan kan mereka asal diciptakan dia punya ini. Jadi saya ciptakanlah itu baju-baju. Tapi yang kemarin ini terutama baju laki-laki yang banyak. Laki-laki yang banyak ya pada acara-acara acara-acara kesultanan mungkin. Iya, setiap acara adat, hajat, hari jadi. Tiap daerah itu kadang ada yang minta. Ada yang justru permintaan dia dari Kalimantan, tapi katanya keluarga besar Maluku Utara di Kalimantan, terus ada di Sumatera. Pak, kok dari Sumatera? Dia bilangnya saya pesan saya orang Maluku Utara, tapi saya mau pakai adat di sana. Ayo kami kirim. Jadi ada berapa permintaan itu kemarin ke provinsi lain toh. Saya pikir permintaannya di sini saja. Ternyata sampai Maluku dari Jayapura, dari Sumatera, dari Bali lagi. Saya bilang, Pak ada kan pakaian Bali? Oh enggak, saya mau pakaian adat ini Maluku Utara. Ya, jadi mungkin pemasaran yang sekarang itu sudah dilakukan hingga ke kota lainnya di Indonesia ya Bu ya? Iya, karena ada perwakilan Maluku yang ingin tahu juga adatnya setiap adat daerah kan. Ya, alhamdulillah lumayan juga sih permintaan. Jadi ini kami bikin ada dari sal-salnya juga. Jadi kalau ada tamu-tamu ada permintaan sal-sal batik. Dan sal untuk yang dipakai ya Bu. Iya nih Bu, untuk sekali pakai sekali beli nih Bu. Kalau misalnya contohnya yang di depan sini untuk kain laki-laki itu bisa dibanderol harga berapa tuh Bu? Ya itu sih tergantung kain. Jadi ada yang kain biasa mulai harga 500.000, 700.000, ada yang 1 juta, ada 1 juta lebih. Itu tergantung kainnya. Tapi memang kalau ada yang permintaan yang tenunan itu yang mahal. Ya? Seperti kan tenun lokal itu kan mahal ya. Jadi ada dari tenun Ternate, tenun Tidore. Jadi ada yang kita ciptakan itu dari tenun juga. Dari tenun juga. Jadi dibanderol dari 500.000 hingga 1 juta lebih ya. 1 juta lebih. Ya Bu, ini kan pada momentum Sale Tidore tahun 2022. Nah, kalau untuk pemasaran di Sale sendiri ini bagaimana Bu? Tadi kemarin kan
banyak tuh menteri-menteri yang datang, orang pusat yang datang, terus ada dari juga perwakilan-perwakilan kementerian dari Maluku Utara. Nah, mungkin Ibu bisa menjelaskan sedikit pengalaman kemarin, Ibu. Ya seru juga, karena pas Pak Binsar Panjaitan lewat sini, Ya, Luhut, hanya ajudannya menyatakan cepat-cepat Ibu kasih pakai. Akhirnya Pak Luhut sempat pakai juga, kita punya baju adat yang itu yang kuning. Terus ada Pak Sandiaga Uno, semua lewat ya, ada Pak Tito karena Pian juga sempat pakai bajunya. Terus ada Pak siapa kemarin tuh yang PAN ini, ketua PAN, Pak Zulkifli Hasan. Itu malah anggotanya dia bawa, dia boyong, jadi dia boyong ke Jakarta. Jadi pada saat Tidore tahun 2020 ini juga lumayan ya Bu untuk alhamdulillah penjualannya. Iya. Alhamdulillah. Ya, selain itu untuk promosi dan pemasarannya di harapan untuk di Sail Tidore ini, setelah pasca Sail Tidore ini harapan Ibu itu seperti apa untuk perkembangan dari galeri etnik sendiri itu seperti apa keinginannya? Dia kalau bisa sebenarnya jangan cuma sampai di Sail begini. Kalau bisa itu seluruh kabupaten, artinya adakan walaupun artinya Sail lokal begitu ya. Jadi tetap harus melibatkan seluruh UMKM kita. Karena ini sebenarnya banyak yang mau ikut, cuma kadang mereka tidak daftar online. Karena ini kan pendaftaran secara online kan, kalau mereka tidak sempat akhirnya banyak yang tidak ikut. Jadi saya kira itu harus kerjasama betul dengan Kadis Perindaknya, dengan apa tuh, supaya jangan berhenti di sini. Kalau bisa lanjut terus. Jangan cuma sekedar pameran 1 minggu selesai. Kalau bisa pameran seterusnya. Berlanjut ya dengan teman-teman dari UMKM. Ya ini Bu, kembali lagi untuk penjahitan sendiri, pembuatan baju adat sendiri itu apakah dilakukan di ada rumah produksi khusus oleh Ibu dengan karyawan yang berapa sih untuk hingga sampai sekarang? Iya, ada saya punya rumah produksi sendiri ya. Produksi sendiri, ada tukang jahit sendiri. Saya malah di toko saya itu kan ada yang tukang jahitnya, di situ ya. Ya di toko saya itu kan ada jahit sendiri itu. Ya. Jadi ini kemarin mereka sudah lelah tidak bisa jahit lagi. Saya bilang, wah kamu itu bagaimana? Sudah saya yang ini jahit pakai tangan. Iya nih Bu. Terus untuk karena memang saya punya hobi itu Pak. Hobi juga. Hobinya. Berangkat dari hobi ya. Ya di bawah sekali produksi itu bisa menghasilkan berapa lusin sih, berapa kain yang sudah jadi baju adat yang sudah jadi itu bisa dapat berapa? Ada itu koleksi kita sudah ada puluhan koleksi yang ini. Setiap hari itu kadang ada lebih lusinan kan, setiap hari dia harus produksi. Nah permintaan banyak juga. Permintaan banyak ya. Ya nih Bu, terakhir ini kan kita juga mengajak ke Sobat Kalesang nih. Bagaimana sih cara untuk jika Sobat Kalesang itu mau mendapatkan produk dari Ibu? Mungkin Ibu bisa menjelaskan apakah datang ke tempat Ibu dengan alamat di mana, terus apakah bisa melalui Facebook kah, Instagram kah? Karena ada kami sering ini di Facebook juga, di Instagram. Pakai saja ini galeri etnik ya. Galeri etnik. Jadi itu kayak dari Irian Jaya kemarin sama Kalimantan. Tahu dari mana? Alasannya katanya dari ini dia baca di webnya. Oh iya Kak. Jadi kalau untuk toko Ibu sendiri di Ternate itu di mana tepatnya? Kemarin kan di samping toko Madinah itu juga Jalan Nukila. Jalan Nukila di samping toko Madinah. Terus ada juga di Skep. Terus sekarang di Sabi-Sabi ya istilahnya, di samping kantor dinas Perindak. Oh berarti sudah jumlahnya sudah banyak outlet ya. Ya nih Bu, apakah selain baju tradisional ini apakah ada produk lain yang Ibu kembangkan Bu selain? Iya, kami coba kena ikut pelatihan batik kemarin. Iya. Ini ya nanti nanti di enggak, kami ada produk baru juga karena ada buka dapur galeri lagi itu ada khusus kuliner ya. Iya, karena ada kebetulan saya ketua asosiasi home industry, ada beberapa binaan juga yang kasih masuk barang. Jadi itu kita ada produksi ini kasbi Ternate. Terus
ada dari kenari-kenari kacang ya, kacang rempah. Kacang rempah. Kacang rempah, terus ada ini pisang-pisang nih. Ini istilahnya pisang-pisang dusun ya. Pisang-pisang. Pisang-pisang dusun yang diolah dari pisang ya. Ada beberapa rasa. Jadi ada beberapa rasa itu dong. Iya, berarti Coba. untuk selain baju adat, baju tradisional Iya. utara dan khususnya ke Indonesia secara Ada keseluruhan, dapurnya. ya, ada juga dapurnya, ada ya, Sobat cemilan-cemilan Kalesang, terkait dengan masakan. kuliner juga. Ya di sini Kuliner. tuh kita bisa lihat secara bersama ada keripik ubi atau kalau bahasa lokalnya yaitu keripik kasbi. Kasbi ya. Ya karena banyak kasbi di sini. Iya, karena di Maluku Utara juga banyak produksi kasbi. Nah, selain Iya. itu ada juga pisang. Keripik pisang. Pisang Ini sebutannya dusun. Pisang dusun. Kayaknya Pisang dari dusun ya. dari dusun-dusun atau dari desa-desa yang ada di Maluku Utara, Iya. Sobat Kalesang. Nah, Oh ini ada kenari iya, sebenarnya, selain ini ini kenari-kenari juga ada kacang. Kacang Harga tapi terjangkau. diolah dengan rempah. Ya nih Bu, kalau Iya. untuk produksi ini sendiri berapa sih harganya kalau untuk kuliner? Oh ini nggak seberapa sih sebenarnya, ini kan ada 10.000, 15.000, nggak terlalu Wah, mahal. Sobat Kalesang, ini sangat worth it sekali. Yang terjangkau Bisa lah dijangkau, masyarakat ya. Ini dengan harga Kacang-kacang. 15.000 15.000 sampai 25.000. 25.000. Ini kacang-kacang juga. Yang Kalau kacang untuk kacang dapur rempah. Galeri Etnik sendiri ini bisa, apakah satu outlet dengan baju adat tradisional atau seperti apa? Enggak, kami kemarin kan dimulai di Bacama Food Court di Kota Baru. Oh, di Kota Baru. Jadi beda Sebenarnya ya di outlet. galeri juga itu kemarin ada semua dipajang di situ, di samping baju-baju adat kan ada outletnya di situ. Iya nih Jadi Bu, oh, ada di ini pasar. kan selain ada juga baju tradisional, ada juga dikembangkan dengan kuliner. Apakah untuk kedepannya nih harapan Ibu, apakah ada produk-produk lain yang akan dikembangkan dari Galeri Etnik sendiri Bu? Insya Allah kami sebenarnya mau ini adat itu selain artinya tidak merubah dari tradisi, tidak merubah dari keasliannya. Keasliannya. Jadi kita bisa kembangkan yang macam ini yang memang ada adatnya, ada ini tapi tidak keluar dari jalur tradisinya, aslinya atau tidak keluar dari aslinya. Ya berarti Cuma itu saja. untuk produk-produk yang ke depan nanti mau dikembangkan akan tetap melekat dengan tradisi yang ada Ya. di Maluku Utara. Tidak keluar dari aslinya istilahnya ya. Iya Bu. Ya. Ya. Terima kasih ya. Ya, baik Sobat Kalesang, mungkin itu saja perbincangan kita pada malam hari ini dengan Mama Haji Dede, ya owner dari Galeri Etnik Ternate. Ya baik Sobat Kalesang, saya Tia Amiruddin mengajak kembali dari Sobat Kalesang untuk tetap memantau podcast Kalesang yang mana akan ada tamu-tamu dadakan di Sayal Tidore tahun 2022 dan juga untuk konten Kalesang menarik lainnya. Dan jangan lupa kepada Sobat Kalesang tetap mengikuti maupun subscribe atau memfollow akun-akun dari kalesang.id, yaitu untuk YouTube sendiri ada Kalesang TV, dari Instagram sendiri ada Kalesang Official, dan untuk Facebook ada Info Kalesang. Baik Sobat Kalesang, saya akhiri untuk Ibu Haji Dede, terima kasih banyak Terima sudah kasih bersama banyak kami juga. pada malam hari ini. Kalesang. Iya. Untuk Ibu juga jangan lupa follow dan terus mengikuti Insyaallah. info dari Kalesang. Baik. Ayo. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.